Tuhan Yesus, selama Engkau ada di hadapan kami, maka Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Itu sebabnya pagi hari kami datang menyembah-Mu, karena kami tahu hidup kami sudah ditebus, hidup kami sudah dibayar oleh darah. Kami adalah penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau. Itu sebabnya kami mau belajar untuk setiap pagi datang di altar kudus Tuhan. Karena kami tahu dunia di mana kami hidup adalah dunia yang semakin jahat. Dunia di mana kami hidup adalah dunia yang semakin hari semakin menghalalkan segala cara untuk merebut hidup kami jauh dari Tuhan. Tapi kami mengerti, tatkala kami datang mendekat setiap hari kepada Tuhan, maka Tuhan, daripadamu kami mendapatkan kekuatan, daripadamu kami dapatkan pengharapan, dan daripadamu kami tetap terus boleh menjalani hari-hari hidup kami dan bersyukur buat setiap segala sesuatu yang kami hadapi. Betul, di hadapan kami masih ada badai. Betul, di hadapan kami masih ada pergumulan. Betul, di hadapan kami masih ada orang-orang yang mungkin berusaha menjatuhkan hidup kami. Tapi kami percaya, selama Yesus di pihak kami, ada waktunya pembelaan Tuhan terjadi bagi dalam hidup kami. Ada waktunya Tuhan memutarbalikkan keadaan. Bagian kami datang menyari Tuhan, bagian kami datang menyembah Tuhan, bagian kami hanya datang bersekutu kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini adalah pagi yang indah ketika kami datang menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan juga bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, ya Allah. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami, umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam ibadah doa pagi ini. Dalam nama Yesus, biar setiap kami mengerti akan firman-Mu. Kami tidak menjadi orang-orang yang gampang diombang-ambingkan oleh badai, tapi kami menjadi orang-orang yang tegak berdiri di atas batu karang yang teguh. Dan Engkaulah batu karang kami. Bicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Jemaat Tuhan dari berbagai-bagai denominasi gereja, dari berbagai-bagai daerah di Indonesia, juga ada orang jemaat Tuhan juga yang dari luar Indonesia. Saya bersyukur karena hari ini kita boleh kembali mengadakan ibadah doa pagi, dan kita masih boleh tetap terus hidup dalam anugerah Tuhan. Betul, masih ada pergumulan, betul masih ada doa-doa yang sampai hari ini kita gumuli, tapi kita percaya kita tidak mau terfokus kepada masalah. Banyak hal sudah kita pelajari, sehingga akhirnya hidup kita ada pemulihan, ada lawatan tatkala kita tidak lagi hidup berdasarkan masalah kita. Sampai kapan kita fokus kepada masalah, ya kan? Karena kalau kita hanya fokus kepada masalah, kita akan lenyap, kita akan tenggelam. Tapi sebaliknya, kalau fokus kita hanya terus memandang Tuhan, tanpa kita sadari masalah satu persatu Tuhan selesaikan. Kenapa? Karena hati kita fokusnya kepada Tuhan, sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin badai kehidupan. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan, dan kita masuk dalam bahasan yang ke-14, ya kan? Bagi umat Tuhan yang baru bergabung pertama kali di ibadah doa pagi ini, setiap renungan firman Tuhan yang saya bagikan dalam ibadah doa pagi, saya sudah bagikan kembali di akun YouTube channel saya, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan yang rindu belajar lebih lagi, saudara bisa belajar di sana. Saudara bisa kembali refresh kembali atau kembali merenungkan firman Tuhan di sana, karena di sana bukan hanya khotbah-khotbah serial yang saya bagikan di ibadah doa pagi yang saya taruh di YouTube channel saya, tapi juga ada renungan-renungan dalam program Bible and Coffee yang saya juga bagikan kepada umat Tuhan. Saya juga masukkan di akun YouTube channel saya. Kerinduan saya itu boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan, karena setiap hari kita perlu Tuhan, setiap hari kita perlu perenungan firman Tuhan, dan setiap hari kita perlu dibangunkan untuk selalu hidup mengasihi Tuhan. Dan dalam bahasan yang ke-14 ini, dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan, maka yang langkah ke-14 yang harus kita mengerti adalah tetaplah memberitakan Injil.
Mungkin sebagian kita berkata, pendeta apa hubungannya hidup yang dipulihkan, atau kami mau rindu mengalami pemulihan hidup tapi kami harus menginjil. Saudara dikasih dalam Tuhan, permainan licik iblis, tipu daya licik iblis adalah kita disibukkan dengan masalah kita. Saya ulangi sekali lagi, permainan licik iblis, tipu daya licik iblis adalah kita disibukkan dengan masalah kita. Sehingga akhirnya kita terganggu dengan masalah kita. Kita hanya fokus dengan pergumulan kita. Kita hanya fokus dengan penderitaan kita. Sehingga kita lupa mengerjakan apa yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Ada banyak orang terjebak di sana, sehingga akhirnya lupa bahwa saya ada untuk memberitakan Injil. Kenapa? Mungkin saudara bilang, tapi pendeta, saya bukan pendeta loh yang harus memberitakan Injil. Saya punya pekerjaan, saya pengusaha, saya pegawai negeri, saya bekerja ini, saya bekerja itu. Tahukah saudara, ketika kita mencari Yesus, maka kita bukan hanya mencari berkatnya. Dengar baik, ketika kita mencari Yesus, kita bukan hanya sedang mengejar berkatnya, tapi kita juga sedang mengerjakan apa yang menjadi perintahnya. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah amanat agung salah satunya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu disampaikan buat murid-murid Yesus dan buat saudara dan saya. Dan itu adalah perintah, bukan sekedar ajakan, bukan sekedar himbauan. No, ini perintah saudara dikasih dalam Tuhan yang harus kita kerjakan. Sehingga akhirnya kita mengerti, oh Tuhan, ketika saya dipercayakan memiliki usaha, ketika saya dipercayakan memiliki pekerjaan, dan di satu sisi saya juga sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka saya adalah murid, saya adalah anak Tuhan yang harus mengerjakan apa yang Tuhan mau, Bapa saya mau. Apa itu? Menginjil, bagikan kabar baik ini. Iya kan? Sehingga tidak jadi alasan buat setiap kita, penginjilan itu kan cuma pekerjaannya pendeta, penginjilan itu kan cuma pekerjaan orang-orang, anak-anak sekolah teologi ya. No, setiap kita, semua kita yang sudah diselamatkan Yesus, kita adalah penginjil. Injil adalah kabar baik. Berarti setiap kita harus membawa kabar baik. Apa kabar baik itu? Bahwa ada satu pribadi yang menyelamatkan kita. Dialah Allah, Yesus Kristus, yang menyelamatkan setiap kita. Itulah berita yang harus kita sampaikan. Jadi salah satu langkah yang kita pelajari hari ini, ketika kita mau melihat hidup kita dipulihkan, jangan fokus kepada masalahmu. Karena ketika kita hanya fokus menangisi penderitaanmu, menangisi suamimu yang gak pulang-pulang, menangisi istrimu yang sedang selingkuh, menangisi anak-anakmu yang sedang jauh dari Tuhan, engkau hanya menangisi ketika engkau ditipu orang, engkau hanya tenggelam dalam masalah pergumulanmu, sejatinya engkau sedang lupa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Itu permainan tipu daya iblis. Ingat, iblis licik saudara. Dia adalah bapa segala dusta. Dia pendusta. Sehingga akhirnya dia pakai tipu daya, segala macam cara dia tipu, agar kita tergagalkan pandangan kita dari Kristus. Kita hanya fokus kepada penderitaan. Kita hanya fokus kepada masalah pergumulan kita. Itu aja yang kita tangisi setiap hari. Akhirnya kita lupa, saya harus berguna, saya hidup harus bermanfaat, saya harus hidup memberitakan firman, saya harus hidup mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan sampai setiap kita hanya fokus kepada masalah. Sampai kapanpun masalah itu tetap ada. Kalau itu tetap ada, kenapa kita pikirkan? Karena masalah kita Tuhan yang akan berperkara. Pergumulan kita Tuhan yang akan selesaikan. Penderitaan kita Tuhan yang akan hiburkan. Tapi bagian kita, kerjakan apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, ini akan kita pelajari. Tetaplah memberitakan Injil. Haleluya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini kita kenal sebagai amanat agung ya saudara. Matius 28 ayat 19 dan 20.
Karena itu Yesus bilang, pergilah. Lihat, ada utusan. Kenapa Yesus bilang pergilah? Ya, you jangan stay aja di sini. You jangan hanya menangisi masalahmu, jangan hanya menangisi pergumulanmu. Ayo bangkit, ayo pergi, ayo lakukan sesuatu. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan apa jaminannya ketika kita mengerjakan perintah Tuhan Yesus? Ada jaminannya, saudara. Jaminannya Tuhan Yesus bilang begini, dan ketahuilah, haleluya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yes, penyertaan Tuhan menyertai kita tatkala kita pergi memberitakan Injil. Mungkin sebagian saudara bilang, pendeta saya nggak pandai ngomong. Sebagian lagi bilang, pendeta saya nggak tahu terlalu banyak firman Tuhan. Tahukah saudara, hidup kita adalah suratan yang terbuka. Hidup kita adalah iklan berjalannya Tuhan Yesus. Melalui hidup kita, kita bisa menginjil. Orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Tuhan Yesus bilang seperti itu, bukan? Jadi ternyata menginjil, kalau memang kita tidak pandai berkata-kata, kita tidak pandai menyusun kata-kata, tapi engkau pandai untuk melakukan firman, lakukan. Engkau sedang menginjil kepada orang tanpa menggunakan kata-kata. Istri-istri, engkau mau menginjili suamimu, pakai kelakuanmu untuk memperlihatkan bahwa engkau adalah istri yang takut akan Tuhan. Suami-suami, engkau mau menyelamatkan, engkau mau menginjil istrimu, pakai kelakuanmu, keseharianmu untuk membuktikan bahwa engkau berbeda dengan suami-suami yang lain. Sehingga akhirnya orang boleh melihat perbuatan kita, dan pada akhirnya orang memuliakan Bapa di sorga. Kenapa? Karena itulah metode penginjilan, salah satu metodenya. Sehingga orang melihat perbuatan baik kita, gitu ya kan? Dan akhirnya orang mempertanyakan, ini orang berbeda, siapa yang ngajarin dia? Jadi ingat, kita harus menginjil. Apapun yang kita gumuli, jangan sampai membuat atau menghalangi kita untuk pergi memberitakan Injil. Engkau bekerja di tempat pekerjaanmu, engkau jadi terang. Engkau sedang menginjil, engkau sedang memberitakan kabar baik. Di tempat engkau berbisnis, di tempat engkau berusaha, engkau jadi pengusaha, engkau jadi bisnismen yang takut akan Tuhan, engkau membawa terang. Engkau sedang menginjil. Engkau seorang ibu rumah tangga, engkau menjadi terang, menjadi garam, engkau memberkati anakmu, memberkati suamimu. Engkau sedang menginjil, membawa, memberitakan kabar baik melalui keseharian. Jadi dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, mimbar kita adalah pekerjaan kita. Mimbar kita adalah apa yang kita kerjakan keseharian yang memang Tuhan sedang titipkan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita kemanapun Tuhan itu utus kita, dimanapun Tuhan bawa kita, kita tetap menjadi terang. Kita tetap terus membawa perubahan. Dari kita, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, dari saya akan ada perubahan dalam hidup keluarga rumah tangga saya. Dimulai dari saya. Amin. Jangan berharap suami saya aja dulu yang berubah lah pendeta, dia kan imam. Atau jangan bilang istri saya dong berubah dulu. Jangan bilang anak-anak saya, mertua saya, menantu saya aja dulu yang berubah lah, saya nanti. Kita dulu yang berubah, nanti orang lihat kita dan orang akan ikut. Oh, saya sudah memberikan contoh, pendeta saya udah berubah, tapi mereka gak mau ikut. Tetap berubah. Ada waktunya di mana Roh Kudus menjamah mereka. Bagian kita apa? Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetap jadi terang, tetap membawa damai. Amin. Haleluya. Haleluya.
akhirnya kita mengerti. 2 Timotius 4 ayat 2. Ini yang dikatakan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman. Lihat saudara, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi dalam menginjil harus sabar. Jangan pengen buru-buru memenangkan jiwa. Nanti bagian kita apa? Kerjakan bagian kita. Bagian kita jadi terang, jadi garam, beritakan firman, dan sabar. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Bu, istri-istri dengar baik, sabar hadapi suamimu yang belum kenal Tuhan. Tunjukkan saja bahwa engkau adalah istri yang mengasihi Tuhan dari sikapmu, dari keseharianmu. Pak, suami-suami dengar baik, sabar. Kalau istrimu belum bertobat, istrimu belum takut akan Tuhan, tunjukkan kau sebagai kepala keluarga, tunjukkan kau sebagai seorang imam, membawa mereka, mendoakan anak-anak kalian, mendoakan istrimu. Dan sabar, ada waktunya Tuhan di mana Tuhan nanti akan menjamah. Iya kan? Jadi dalam kita menginjil, dalam kita memberitakan kabar baik, harus sabar dan dengan lemah lembut. Jangan memaksa seorang, karena tidak akan pernah ada jiwa yang datang kalau melalui pemaksaan. Kalau melalui pemaksaan tidak akan pernah jiwa datang. Karena kalaupun ada, dia hanya bertahan sebentar. Setelah itu murtad. Kenapa? Karena terpaksa. Ya terpaksalah karena nggak ada beras di dapur. Ya udah saya terima Yesus. Ya terpaksalah karena dikasih iming-iming kerjaan, dikasih iming-iming uang, ya udah saya datang. Nggak ada jiwa yang bertahan benar-benar mengasihi Tuhan kalau karena dipaksa. Makanya dalam penginjilan, dalam memberitakan firman, dalam menjadi saksi, itu sabar. Sabar. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan Roh Kudus jamah. Karena kita nggak pernah tahu kapan apa yang kita tabur benih firman itu kepada mereka itu bertumbuh. Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu, someday, ada satu waktu di mana Roh Kudus akan menjamah orang tersebut dan memulihkan mereka. Ya, Rasul Paulus ingatkan, beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ada bagian kita kerjakan. Tapi juga ada bagian Tuhan yang nantinya akan memberikan pertobatan. Dia yang akan menjamah setiap kekerasan hati. Tapi bagian kita apa? Beritakan firman. Makanya saya bilang dari awal kan, setiap kali ibadah doa pagi ini dimulai, saya minta setiap umat Tuhan bersaksi dengan cara apa? Membagikan ibadah doa pagi ini. Kenapa? Karena saya rindu ini menjadi wadah. Bukan hanya kita yang menerima sebagai berkat-berkat Tuhan, tapi teman-teman kita, kerabat, kenalan kita juga pun boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Dan pada akhirnya kita ingat ayat ini, apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Sabar. Kalaupun mereka belum ikut, jangan paksa. Karena buat apa ibadah tapi terpaksa, begitu kan saudara? Lebih baik kita setiap hari menyediakan wadah, karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan jamah orang ini. Tapi suatu hari kelak, kita percaya dia akan beribadah, dia mencari Tuhan, dan dia akan mengalami lawatan Tuhan. Haleluya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayat 8. Ini dahsyat ini. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi apa? Yes, kamu akan menjadi saksi. Jadi lihat, mulai dari amanat agung Tuhan Yesus, pergi jadikan bangsa, semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Lalu setelah itu Tuhan Yesus juga bilang apa?
bahwa ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya, maka Roh Kudus itu yang akan membakar hati kita untuk selalu memberitakan firman. Karena kayak ada yang kosong kalau sampai kita tidak memberitakan firman, saudara. Ada yang hampa dalam hidup kita kalau kita tidak mengingatkan orang kepada kebenaran. Kita udah tahu kebenaran dan kita lihat ada orang tersesat, masakan kita gak mau mengingatkan mereka? Karena kita pernah ada di posisi mereka, bukan? Kita pernah ada di posisi itu, bagaimana hidup kita tersesat. Tapi kita bersyukur kita sudah diselamatkan oleh anugerah dan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kita gak mau melihat orang-orang berjalan menuju neraka. Kita rindu mereka mengalami Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana bisa sampai ke ujung bumi? Pandemik Tuhan bisa pakai menyebabkan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Orangnya ada di kota tertentu, tapi firman Tuhan yang terpakai, firman Tuhan yang didengar, itu bisa tersebar melalui jejaring sosial. Itu sebabnya kenapa saya bilang, bagikan. Engkau mendapatkan firman Tuhan dari siapapun, dan kau lihat, kan itu memberkati hidupmu. Bagikan. Kenapa? Karena di dunia sosial media kita, itu bisa tersebar ke daerah-daerah, ke tempat-tempat di mana kita sebenarnya belum pernah ke sana. Inilah yang membuat setiap kita menyadari, saya harus memenuhi sosial media saya dengan kebenaran firman. Sehingga dimanapun orang-orang berada, selama ada jaringan internet, maka orang tersebut akan mendengarkan firman. Dan kita percaya Roh Kudus itu bisa berkarya melalui apapun dan siapapun. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kalau saudara punya sosial media nih, bagikan sosial media saudara itu, penuhi sosial media kita itu dengan firman. Jangan dengan curhatan-curhatan kita gitu kan. Pakai segala sesuatu yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan takut dianggap sok rohani, pendeta sok rohani. Saudaraku, itu intimidasi. Jangan sampai engkau terintimidasi. Bagikan aja. Memang hidup kita belum sempurna, tapi kalau kita mau dan siap disempurnakan, salah satu langkahnya adalah tetap pergi memberitakan Injil melalui sosial mediamu. Engkau memberitakan firman. Mulutmu diam, tapi tanganmu main. Lihat, zaman sekarang mulut gak usah banyak bicara, tangan yang main. Jempol kita yang berkarya. Sehingga melalui tangan saudara, banyak orang boleh mendengar firman, banyak orang boleh diberkati. Haleluya. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat 15. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, lihat saudara, dengan perantaraan saudara dan saya, apa dibilang? Ia, Tuhan, menyebarkan keharuman dan pengenalan akan Dia di mana-mana melalui hidup saudara dan saya. Lihat perkataan Rasul Paulus ini. Di dalam Dia, dengan perantaraan saudara dan saya, Tuhan menyebarkan keharuman. Jadi hidup kita ini untuk menyebarkan keharuman, bukan bau busuk. Amin. Bukan bau busuk yang kita bawa. Bau busuk penipuan, bau busuk penjilatan, bau busuk suka ngomongin orang, itu bau busuk. Sedangkan firman Tuhan bilang kita ini membawa keharuman. Berarti harusnya melalui hidup saya nama Tuhan dipermuliakan.
Melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan justru dihujat orang. Katanya orang Kristen tapi tukang tipu ya. Katanya orang Kristen tapi mulutnya kok jahat banget. Katanya orang Kristen tapi kok ceraiin istrinya, ceraiin suaminya. Katanya kok orang Kristen tapi tipu sana tipu sini. Kita sudah jadi bau busuk buat nama Tuhan. Tapi yang harusnya kita lakukan, kita harus membawa nama Tuhan itu, membawa kewangian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami. Sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya, melalui saya. Sama-sama bilang sama saya, melalui saya. Nama Tuhan menjadi harum. Nama Tuhan menjadi harum. Karena kita adalah iklan berjalannya Tuhan Yesus. Orang melihat Yesus dari hidupmu. Orang melihat Yesus dari kelakuanmu. Orang melihat Yesus dari keseharianmu. Seperti apa engkau? Orang yang belum mengenal Yesus, belum melihat Yesus, belum pernah berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus dalam hidup. Membawa kami jalan kemenangannya dengan perantaraan kami. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita harus menjadi aroma yang wangi, keharuman buat orang-orang di sekeliling kita. Mulai hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Dimanapun saudara tempatkan, ayo ingatkan dirimu bahwa kita bisa membawa harum nama Tuhan, tapi bisa membawa nama busuk bagi nama Tuhan. Kitalah yang memutuskan kita membawa harum nama Tuhan atau kita membawa busuk nama Tuhan melalui kehidupan keseharian kita. Ayat terakhir, 1 Petrus pasal 3 ayat 15. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Alkitab bilang begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Lihat, siap sedia dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Pertanggungjawaban akan apa? Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Jadi kalau ada orang melihat hidupmu, nih orang punya masalah tapi hidupnya santai. Ada orang yang melihat hidupmu, nih orang punya pergumulan yang cukup berat tapi hidupnya gak mengeluh, hidupnya gak bersungut-sungut, hidupnya sukacita. Orang ini tanya kepadamu, kok bisa kamu begitu? Itulah yang Alkitab katakan, meminta pertanggungan jawab terhadap harapan apa yang engkau punya. Kita harus siap. Iya kan? Lalu apa dikatakan selanjutnya? Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jangan memaksa. Jangan memaksa. Tidak ada kemenangan jiwa kalau melalui cara pemaksaan. Itu sebabnya setiap kita mengerti harus dengan lemah lembut. Kalau suatu hari ada orang datang ke dalam hidupmu dan bertanya, lu ditinggal suami lu tapi lu kok tetap tenangnya hidupnya, lu bisa kuat ya? Lu difitnah tapi kok lu bisa kuat ya? Bilang, semua karena Tuhan Yesus ada dalam hidup saya. Lemah lembut. Jangan paksa-paksa, iya makanya terima Yesus lu buru-buru ayo harus dibaptis. Ya kabur orang juga begitu. Dengan lemah lembut, dengan tenang, dan dengan sabar. Ada waktunya, nggak langsung orang buru-buru, oh iya deh, gue pengen buru-buru terima Yesus sama kayak lu deh. Nggak langsung, ada tapi nggak langsung. Nah kita harus sabar, kita harus tenang, sehingga akhirnya kita lihat bagaimana Allah berkarya, Allah menjamah setiap mereka. Ya, nah saya pelajari saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita mengerti hidup pasti punya masalah. Tapi di sisi lain kita nggak boleh hanya fokus kepada masalah, karena sampai Tuhan Yesus datang masalah tetap ada.
Kalau karena masalah kita jadi tidak memberitakan Injil, kalau karena masalah kita tidak lagi membawa keharuman bagi nama Tuhan, kalau karena masalah kita tidak lagi memberitakan firman, maka sampai Tuhan Yesus datang, kita nggak akan pernah menginjil, tidak akan pernah melakukan dan menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan sebagai amanat agung. Lalu caranya bagaimana, pendeta? Jangan fokus pada masalah. Karena kalau engkau fokus pada masalah, masalah tetap ada, tapi engkau tidak pernah mengerjakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus. Belajar untuk menghadapi masalahmu, tapi bersamaan dengan itu engkau tetap menjadi berkat buat orang lain. Engkau menguatkan orang lain. Kenapa? Karena ini yang selalu saya bilang, masalahmu Tuhan yang selesaikan, tapi masalah orang lain kita yang tolong mereka, kita yang support mereka, kita yang bantu mereka, karena kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tapi kan saya punya masalah juga, pendeta. Iya, tadi saya bilang, masalah kita nanti Tuhan yang selesaikan. Tapi bagian kita, bantu orang, tolong orang, selesaikan masalah orang. Karena untuk itulah kita ada. Ya kan saudara? Jadi saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita perlu menginjil? Ingat, ini adalah perintah. Yang pertama, ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan nggak boleh dibilang nggak boleh dilakukan, nggak boleh nggak dilakukan. Harus, mesti, kudu kita kerjakan. Karena itu perintah yang kita kenal sebagai amanat agung. Kita diselamatkan agar kita diutus. Kita diperlengkapi dengan firman setiap hari agar kita diutus. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Kristus. Kembali lagi saya bilang, kalau engkau tidak cakap berkata-kata, lakukan semua itu dengan perbuatan. Sehingga engkau membawa keharuman bagi nama Yesus melalui perbuatanmu. Kalau engkau bisa berkata-kata, sampaikan dengan perkataan, juga dengan perbuatan. Amin. Ya, jadi yang pertama, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Kenapa saya harus menginjil? Karena itu perintah. Perintah itu nggak boleh nggak dilakukan, harus dilakukan. Yang kedua, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena kita sudah mengerti kebenaran. Apa maksudnya, pendeta? Saya sudah mengerti kebenaran. Kebenaran bahwa Injil yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Coba lihat Roma 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Berarti setiap orang harus menginjil. Kenapa? Karena kita sudah mengerti kebenaran. Kenapa saya perlu menginjil? Agar bukan hanya saya yang diselamatkan, tetapi orang-orang yang nantinya saya injili atau saya sampaikan kebenaran melalui hidup saya, mereka pun turut menerima keselamatan. Tapi ingat, pada akhirnya Roh Kudus yang akan menjamah. Bagian kita apa? Tabur. Tabur, saudara. Karena yang memberikan pertumbuhan hati nanti Tuhan. Ya, jadi jangan memaksakan dalam kita menginjil, dalam kita memberitakan firman, dalam kita menjadi saksi, baik engkau sebagai suami kepada istri, istri sebagai istri kepada suami, orang tua sebagai orang tua kepada anak-anak. Nanti jangan paksa, ada waktunya. Ada waktu di mana Tuhan akan memberikan pertumbuhan, ada waktu di mana Tuhan akan menjamah setiap mereka. Bagian kita apa? Terus doakan. Bagian kita apa? Terus jadi berkat. Bagian kita apa? Terus ingatkan mereka. Ya, jadi yang kedua, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena kita sudah mengerti kebenaran. Kita sudah memahami kebenaran bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dia yang menyelamatkan orang percaya. Sehingga akhirnya kita perlu menyampaikan kabar baik ini, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Yang pertama, karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena kita sudah mengerti akan kebenaran bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berarti kita nggak mau jadi orang-orang yang egois. Kita mau setiap mereka yang belum mengenal Kristus juga menerima dan pada akhirnya turut diselamatkan. Ya. Yang ketiga, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena manusia butuh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, manusia butuh Tuhan. Kita tahu nih, kita punya pengalaman pribadi. Kita aja perlu Tuhan. Berarti orang lain
juga memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin kita belum lihat, yang dia perlukan kayaknya bukan Tuhan pendeta, yang dia perlukan harta. Yang dia perlukan bukan Tuhan pendeta, yang dia perlukan nama besar. Tahukah saudara, ada satu tempat yang kosong di dalam setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh pribadi Allah. Hartamu tidak bisa memenuhi keinginan itu. Kedudukanmu, nama besarmu, kepuasan-kepuasan duniawi tidak bisa mengisi kekosongan tempat itu, karena itu adalah tempat yang dikhususkan Allah buat pribadinya dalam hati setiap manusia. Jadi setiap manusia butuh Tuhan. Karena kita tahu setiap manusia butuh Tuhan, maka kita pun mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi membawa nama Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin mereka saat ini belum butuh karena mereka sedang memiliki segala sesuatu, tapi someday ada satu hari mereka akan ingat, saya ingat si Glenn pernah membawa saya nama Kristus. Saya ingat si Glenn pernah memperkenalkan nama Yesus dalam hidup saya. Dia akan ingat itu, ada waktunya. Tapi bagian kita menyediakan wadah. Bagian kita membawa nama Kristus, baik melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui keseharian kita, jadi terang. Orang ngelihat Yesus dalam hidupmu loh. Orang ngelihat Yesus dari perkataanmu loh, dari sikapmu keseharianmu. Dia akan melihat Yesus. Kalau engkau mengaku sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, tunjukkan melalui keseharianmu bahwa engkau adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi yang ketiga, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena manusia butuh Tuhan. Karena dengan menginjil kita memberitakan bahwa Tuhan mengasihi manusia. Iya kan? Kekristenan bukan hanya sekedar agama, karena agama mengajarkan nilai-nilai yang baik. Tapi kekristenan mengerti bahwa manusia tidak bisa mencari Allah, mendapati Allah sampai kapanpun. Karena apa? Karena kita di bawah, Allah di atas. Yang bisa di mana-mana adalah Allah yang menggapai kita sebagai manusia. Itulah Yesus. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan kita yang mencari Tuhan, Tuhanlah yang mencari kita dan menyelamatkan kita. Manusia butuh Tuhan. Amin. Karena manusia butuh Tuhan, maka kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, memperkenalkan ada satu pribadi, yakni Allah itu sendiri mengasihi hidupmu. Dia mati buat dosamu, menyelamatkan hidupmu. Itulah kabar baik, itulah Injil, bahwa manusia butuh Tuhan. Yohanes 3 ayat 17 bilang begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kitalah agen keselamatan yang Tuhan titipkan dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu sudah diselamatkan. Dan sekarang waktunya kita menyebarkan kabar baik ini. Memang pada akhirnya kabar baik ini bisa diresponi dua hal. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Kalau diterima kita mengucap syukur. Kalau ditolak, it's okay. It's okay. Karena yang mereka tolak bukan kita, Yesuslah yang mereka tolak. Amin. Karena itu, mumpung sekarang masih dalam keadaan pandemi ini saudara ya, bagikan kasih Kristus melalui sosial mediamu. Penuhi sosial mediamu. Engkau main apa? Platform apa? Engkau main Instagram, engkau main Facebook, engkau main TikTok begitu kan? Engkau main platform apapun dalam dunia media sosialmu, bagikan kasih Tuhan di sana. Karena kita nggak pernah tahu Tuhan bawa itu kemana, ke tempat-tempat di mana belum ada orang kenal Kristus. Bagian kita menyampaikan kabar baik. Dan Roh Kudus akan membawa itu untuk mengenai satu titik yang pada akhirnya melalui apa yang kau sharekan, orang bisa mengenal kasih Kristus. Ingat, kita adalah pembawa keharuman buat nama Tuhan. Melalui hidup kita, kita menginjil. Melalui hidup kita, kita membawa kabar baik. Melalui hidup kita, orang melihat kasih Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami ada di rumah kami masing-masing bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena hidup kami sudah ditebus.
Kami dibayar dengan harga yang mahal, dengan kematian-Mu. Darah-Mu menebus kami. Tapi di satu sisi kami tidak mau ini hanya menjadi milik bagian kami secara eksklusif, tapi kami juga rindu orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, mereka boleh menikmati. Karena itu kami berdoa, ya Tuhan, kami berdoa, Allah pertemukan kami dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga akhirnya kami diberikan kesempatan untuk membawa kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Jika itu yang menjadi doamu saudara, dan kau rindu untuk bersaksi, taruh tangan kananmu di dada. Roh Kudus sendiri yang akan memakai mulutmu, memakai hidupmu untuk menyampaikan kabar keselamatan. Karena kita sudah terlebih dahulu diselamatkan saudara. Dan kita gak mau menjadi orang-orang yang egois, yang hanya menyimpan Yesus buat diri kita sendiri. Jangan pernah lupa, Yesus mau setiap kita untuk mengajar, membagikan apa yang sudah kita miliki, yakni keselamatan yang diberikan kepadanya. Jika itu juga yang menjadi doamu dan kau siap, engkau mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagai amanat agung, taruh tangan kananmu di dada. Tapi engkau memiliki satu halangan, bahwa engkau tidak pandai berkata-kata, engkau tidak cakap menyampaikan firman. Hari ini lakukan firman, bukan hanya disampaikan melalui perkataan, tapi sampaikan melalui perbuatan. Karena orang melihat Kristus melalui perbuatan saudara dan saya. Melalui perkataan kita, melalui cara pikir kita, melalui keputusan-keputusan yang kita ambil, orang melihat Kristus dari hidup kita. Dan jika engkau mau menyampaikan Kristus melalui hidupmu mulai hari ini, juga taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa buat saudara, Bapak, setiap kami yang menaruh tangan kanan kami di dada, kami berdoa, biar melalui hidup kami membawa keharuman buat nama Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami justru menjadi batu sandungan buat orang-orang yang hendak datang kepada Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami harus membawa terang, kami harus menjadi garam, kami harus membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami harus membawa keharuman buat nama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka memutuskan untuk memberitakan Injil mulai hari ini. Mereka memutuskan untuk memakai hidup mereka, memakai platform media sosial mereka dimanapun mereka berada untuk memberitakan kabar baik. Sehingga itu adalah kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia. Bapa, kami berdoa, betul kami punya pergumulan, betul kami punya masalah. Namun pergumulan kami, masalah kami ada Tuhan yang mencampur tangan di dalamnya. Tapi bagian kami adalah terus memberitakan kabar baik. Bagian kami adalah terus membawa nama Tuhan dalam keseharian kami, sehingga semakin banyak jiwa kami rebut dari jalan-jalan iblis yang tersesat. Dalam nama Yesus, mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berterima kasih buat firman. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Pada akhirnya kami terus membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Masalah kami, pergumulan kami, ada Tuhan yang memampukan kami untuk menyelesaikannya. Masalah kami, pergumulan kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, yang seringkali membuat kami menderita, seringkali membuat kami menangis, ada Yesus yang akan berperkara bagi kami. Tetapi bagian kami adalah tetap terus keluar, tetap terus memberitakan firman, tetap terus menjadi berkat, tetap terus memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu masalah kami adalah pekerjaan Tuhan. Masalah kami adalah Tuhan yang menyelesaikannya. Bapak, hamba berdoa buat setiap pergumulan umat Tuhan satu persatu. Setiap masalah mereka, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah yang menjawab setiap doa-doa mereka jauh lebih dahsyat, jauh lebih doa luar biasa dari apa yang mereka doakan dan mereka pikirkan. Karena Allah yang berperkara, maka mereka akan melihat jalan keluar yang berasal daripada-Mu. Mereka yang bergumul terhadap rumah tangga mereka ya Tuhan, mereka yang bergumul terhadap suami dan istri mereka yang telah pergi meninggalkan mereka, Tuhan sendiri dengan kuasa Tuhan membawa mereka dipulihkan, membawa rumah tangga mereka mengalami dahsyatnya kuasa Tuhan dengan cara-cara Allah yang ajaib. Mereka yang bergumul terhadap keuangan mereka hari-hari ini, ekonomi mereka hari-hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara setiap kami. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul hari-hari ini terhadap kesehatan, kami percaya sampai hari ini bilur-Mu tercurah bagi setiap mereka untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Dan kami pegang firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan setiap kami.
di dalam nama Yesus. Ada yang bergumul juga buat rumah tangga mereka ya Tuhan, agar mereka memiliki keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terbuka kandungan mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, lahir keturunan-keturunan ilahi takut akan Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Dan hamba berdoa juga ya Bapak buat setiap mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dalam nama Yesus. Allah lah yang mengaruniakan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Bagi kami yang mengasihi-Mu, apa yang baik Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah bukakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap mereka yang hari-hari ini sedang berusaha, sedang bekerja. Setiap mereka yang harus menyelesaikan cicilan, tunggakan yang harus mereka bayar di hari-hari ini. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami percaya sampai hari ini Tuhan yang menyediakan. Tuhan, Engkaulah Yehova Jireh. Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah pergi meninggalkan kami. Engkaulah yang mencukupkan, Engkaulah yang menyediakan. Dalam nama Yesus, tersedia berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang bergumul pada akhirnya jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami terus doakan, kami bawa mereka. Bagian kami menginjil, bagian kami memberitakan firman, bagian kami bersaksi, bagian kami membawa berkat bagi mereka. Sehingga pada akhirnya mereka dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu yang bergabung dalam ibadah doa pagi ini. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Karena masalah mereka adalah Tuhan yang menyelesaikan. Tapi masalah orang lain, ada mereka, ada kami, untuk menopang, untuk membantu, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami, karena itu kami ucapkan berkat bangsa kami diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang tinggal di luar-luar dari bangsa Indonesia, kami berdoa buat bangsa di mana mereka tinggal. Allah juga memberkati. Bahkan kota-kota di tempat di mana kami tinggal, ada perlindungan Tuhan, dijaga, disertai, dipagari oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tinggal dengan aman, kami hidup dengan tentram di dalam kasih Tuhan yang menjaga, yang memagari dan membentengi setiap kami. Pada akhirnya Bapak, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa buat jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat pemerintahan-pemerintahan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik MPR, DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Bahkan kami berdoa buat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua KPK dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka, setiap para gubernur, para wali kota, para bupati, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam mereka menjalankan kepemimpinan pemerintahan mereka. Kami berdoa Allah beri roh takut dan gentar atar mereka. Dalam mereka mengambil sebuah keputusan, beri mereka hati yang bertanggung jawab. Dan kami berdoa ya Bapak, berikan mereka ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif untuk memajukan bangsa, memajukan kota, provinsi di mana kami ada. Sehingga bangsa ini boleh bangkit pulih dari pandemi COVID. Kami terus doakan buat mereka yang berdiri di garda terdepan. Tuhan tolong, agar Tuhan memberkati mereka, menyertai, menopang mereka. Setiap para dokter, para suster, para perawat medis, perawat rumah sakit, dalam nama Yesus, perawat kesehatan, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, menjaga, memagari, membentengi mereka. Jauhkan mereka dari paparan COVID ya Allah. Mereka terlindungi dengan kuasa darah anak domba Allah, dijauhkan dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat setiap keadaan yang hari-hari ini boleh kami alami di daerah-daerah kami. Semua boleh bangkit dari pandemi COVID. Kami bersyukur sebab Tuhan yang berperkara, sehingga pandemi COVID ini boleh selesai, boleh berakhir, dan bangsa kami boleh pulih. Indonesia, bahkan dunia boleh bangkit. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami terpelihara. Betul pergumulan masih kami harus hadapi, betul masalah masih harus ada kami jalani, betul air mata terkadang tumpah dalam kami menjalani pergumulan kami. Tapi kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang memegang tangan kami, menghibur kami, menguatkan kami, bahkan menetapkan setiap langkah kami untuk membawa kami masuk dalam pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah doa pagi ini, berjalan bersama-sama denganmu sepanjang hari ini ya Roh Kudus. Pimpin kami dalam jalan-jalanmu. Kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat mereka dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah rumah tangga mereka,
Diberkatilah pekerjaan usaha mereka, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah ekonomi keuangan mereka, diberkatilah apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan campur tangan. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima setiap berkat Tuhan dalam hidup kami terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kembali lagi saya ingatkan, jadi berkat, bersaksi, belajar tanganmu untuk ringan untuk membagikan firman Tuhan. Siapapun yang membawakan firman dan kau merasa diberkati, bagikan, penuhi sosial media saudara dengan berkat firman Tuhan, sehingga orang yang mampir di sosial mediamu terberkati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Besok kita ketemu kembali dalam ibadah doa pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya ingatkan kembali setiap hari Jumat kita ada ibadah doa puasa. Jadi sepanjang hari Jumat dan setiap hari Jumat kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan berpuasa. Kita puasakan pergumulan kita, kita doakan secara khusus. Dan malamnya di hari Jumat nanti kita akan ada doa juga jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia bagian Timur. Kita terus bersekutu dengan Tuhan, karena kita percaya kita akan melihat perkara Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.